Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Dara menarik rambut Mira dan bertanya. Beraninya dia berdebat dengan ibunya. Gaura berdoa agar setiap anggota keluarga Kokila dihukum dan kini giliran Mira yang pertama. Mira memutar kakinya dan memegang Daram dengan erat dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berjalan. Daram pun mengalah dan memberitahu Gaura bahwa dia tidak akan bisa berjalan. Daram meminta pelayan untuk memanggil dokter dan membawa Mira ke kamarnya. Lalu Mira mengatakan dia akan beristirahat sekarang. Daram pun memperbaiki tempat tidurnya di lantai. Kemudian Mira memberitahu Gaura bahwa dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan saudara perempuannya dan harus berhati-hati dengan Vidya. Gaura pun menjadi kesal. Daram turun dan bertanya pada Safran bagaimana kabarnya sekarang. Safran meminta Daram untuk menghentikan dramanya karena dia menjadi kambing hitam bahkan pada putranya sendiri. Vidya melihat situasi dan membawanya dari sana. Dara memberitahu Gaura bahwa Safran benar. Mereka melarikan diri hari ini. Kalau tidak, mereka akan dipenjara. Lalu Mira memanggilnya dan dia pergi. Gopi memberikan jus untuk Ahem. Ahem meminumnya dan tidur. Tiba-tiba Kokila datang dan memeriksa dahi Ahem. Gopi mencoba untuk berbicara tapi Kokila mengabaikannya dan pergi. Dia mengingat ketika kayu bakar yang akan jatuh mengenai Ahem dan Safran memegangnya. Gopi lalu datang dan bertanya mengapa Kokila diam bahkan setelah Ahem dilukai oleh Gaura. Mengapa Kokila tidak membiarkan dirinya memberikan pengaduan ke polisi terhadap Gaura dan Daram. Namun Kokila hanya berdiri dan diam. Gopi meminta Kokila untuk menjawab mengapa dia diam dan apa yang harus Gopi lakukan. Kokila tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Manduben yang mendengarkan percakapan mereka keluar dan bertanya mengapa Kokila buta akal bahkan setelah begitu banyak hal buruk yang terjadi. Gopi bertanya apa yang terjadi. Manduben mengatakan karena Kokila, Gopi hampir menjadi janda. Safran menyelamatkan Ahem tepat waktu. Kalau tidak Ahem pasti sudah mati. Kokila adalah kepala keluarga dan harus melindungi setiap anggota keluarganya. Tapi Kokila justru menggunakan mereka untuk membalas dendam, ucap Manduben. Gopi masuk penjara selama 10 tahun dan kehilangan kesempatan untuk merawat anak-anaknya. Dan anak-anaknya menikah di rumah yang sama. Semua karena Kokila. Hari ini Ahem keluar dari kematian karena Kokila. Tapi Kokila licik. Gopi mendengarkan Manduben diam-diam. Manduben bertanya apakah dia tidak bisa melihat semua ini. Bagaimana bisa ada orang yang begitu egois? Gopi mengatakan itu sudah cukup. Dan mengatakan meskipun Kokila adalah mertuanya, bagi Gopi, Kokila adalah ibunya. Manduben melahirkannya tapi Kokila memberikan hidupnya. Jadi Manduben tidak boleh ikut campur dalam masalah keluarganya. Gopi lebih tahu Kokila daripada yang lain. Dan Manduben seharusnya tidak memikirkannya. Apapun yang Kokila lakukan adalah untuk keluarganya. Gopi melihat tangannya dan meminta Manduben untuk tidak mengucapkan apapun terhadap Kokila. Kalau tidak, Gopi akan memintanya untuk keluar dari rumah ini. Setelah Gopi pergi, Kinjal dan Urmila yang mendengarkan percakapan mereka keluar dan bertanya pada Manduben. Beraninya dia mencoba mencuci otak Gopi untuk melawan Kokila. Manduben bilang dia tidak ada maksud seperti itu. Lalu Urmila mengatakan bahkan dia mencoba untuk membuat pertengkaran antara mertua dan menantu. Lalu Kinjal mengatakan siapapun yang mencoba untuk menghancurkan persatuan mereka akan mati atau bertobat seumur hidupnya. Vidya memberi sup ke Safran dan mengatakan pada Safran agar minum susu di malam hari. Safran minum sup sambil menatap wajah Vidya dan mengatakan bahwa dia akhirnya menyadari cinta seorang istri. Vidya menyuapi makanan dan melihat tangannya terbakar. Kemudian Safran mengatakan jika dia tahu akan ada hal semanis ini sebelumnya,
dia akan membakar seluruh tubuhnya. Vidya pun memegang mulutnya dan meminta untuk tidak mengatakan itu. Vidya berterima kasih pada Safran karena menyelamatkan papanya tanpa mengkhawatirkan hidupnya. Vidya kemudian dengan malu-malu mengatakan Safran sangat baik. Sementara itu, Madhuben mengatakan kesalahan apa yang dia lakukan jika dia khawatir tentang putrinya, dan mengatakan bahkan Urmila melakukan hal yang sama ketika Rasi masih hidup. Madhuben tak harus memikirkan perbuatannya sebelum melakukan pada Gopi. Perbuatan yang salah yang dia lakukan jika dia memikirkan kesejahteraan Gopi. Urmila berdiri tercengang. Madhuben berpikir jika Gopi menganggap Kokila sebagai Dewi Yasoda, maka Madhuben akan menghancurkan hidup Kokila. Mira saat tidur mengingat ketika dia menghina Ahem dan mengatakan tidak ada ayah dalam hidupnya. Ahem meminta dirinya untuk kembali ke rumah dan dia menolak tawarannya. Kemudian Mira bangun dari tempat tidur dan berpikir dia harus melakukan sesuatu di rumah ini yang semua orang harus tahu bahwa sulit untuk mengendalikannya. Mira mengambil vas di tangannya dan mengangkat tangan untuk melemparkannya ke Daram, tapi menjatuhkannya ke lantai. Daram bangun dan bertanya apa yang terjadi. Mira mengatakan jika dia tidak bisa tidur, jadi dia mencoba untuk bangun, kehilangan keseimbangan dan terkilir, jadi menjatuhkan vas. Daram bilang tidak apa-apa dan memintanya untuk tidur di tempat tidur. Mira pun tidur di tempat tidur dan berpikir ini baru permulaan. Drama nyatanya akan dimulai besok. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.